Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabawiyah wa Ashabihi al-Asyarah karya Syekh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Penjelasan pada di pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan mengenai masa muda Rasulullah SAW atau dari masa kanak-kanak beliau sampai kemudian beliau beranjak dewasa nikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, falamma balagha arba'ina sanatan ikhtassahu Allah bi karamatihi wa bada'athahu bi risalatihi. Setelah beliau berusia 40 tahun, kita sudah sebutkan kemarin bahwa beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Kemudian terjadi beberapa peristiwa penting di masa muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang Al-Fijar, kemudian juga ada perjanjian Al-Udul. Iya. Kemudian kata beliau, kemudian pada usia, tatkala beliau sudah berusia 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan beliau dengan karamahnya, dengan kemuliaannya, yakni diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Wa bata'athahu bi risalatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan membawa risalah. Iya. Ini pada usia 40 tahun. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai umur beliau ketika itu, ya. Ada yang mengatakan 40 tahun 40 lebih, ya, 40 tahun 6 bulan, ada yang mengatakan 40 lebih daripada itu. Namun pendapat yang menjadi kebanyakan, ya, pendapat yang paling sahih di kalangan ulama ahli sirah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Ibnu Katsir, bahwa saat beliau menerima wahyu, beliau umur beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 40 tahun. Dan dipilihnya usia 40 tahun ini dikarenakan pada usia 40 tahun ini kondisi di mana akal seorang itu sempurna, akalnya sempurna, sudah berada pada puncak, baik dari sisi fisik maupun akal zahir dan batinnya. Karena itulah beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun ini. Dan sebelum beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa pendahuluan, yaitu muqaddimat, pengantar-pengantar ataupun tanda-tanda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi. Secara umum ada 3 tanda, ya, yang disebutkan oleh para ulama yang Allah taala berikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Tanda yang pertama adalah ar-ru'yah shalihah, mimpi yang benar. Jadi menjelang beliau menjadi nabi itu sering sekali beliau bermimpi, besoknya kejadian dalam mimpi. Yang apa yang beliau mimpikan kejadian. Sering seperti itu terjadi. Sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti itu, atau sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Ya. Jadi tanda atau muqaddimah. Yang pertama yang Allah Taala berikan tanda kepada beliau sebelum diangkat menjadi rasul adalah mimpi yang benar. yakni beliau sering sekali bermimpi akhir-akhir beliau menjelang diangkat menjadi nabi, beliau sering bermimpi dan besoknya kejadian apa yang beliau mimpikan. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pohon dan bebatuan tersebut mengucapkan salam kepada beliau. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inni la'alamu hajaran di Makkah. Ya, saya mengetahui ada sebuah batu ataukah ada sebuah pohon di Makkah, sallama ilayya, ya, sallama alayya, mengucapkan salam kepadaku qabla an-nubuwah, qabla an-nubas, sebelum saya diutus menjadi nabi. Ya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berbicara itu tidak mesti pakai mulut. Jadi kalau dikatakan dia memiliki sifat berbicara, tidak bisa dikatakan oh kalau begitu dia punya mulutnya. Belum tentu. Hanya manusia ataupun hewan yang kalau berbicara pakai mulut. Itu pun kan tidak semua hewan ada mulutnya. Ini kelihatan maksudnya mulutnya. Ya, batu dan pohon tidak ada mulutnya, tapi dia berbicara. Dia berbicara. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu membuat semua makhluknya berbicara pakai mulut atau tidak pakai mulut. Nah, maka ini tanda beliau mendengarkan ucapan salam dari pohon dan batu. Sudah ada tanda-tanda yang aneh-aneh. Kemudian di antara tanda-tanda yang terakhir adalah tiba-tiba di bulan-bulan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, tiba-tiba beliau senang menyendiri, senang berkhalwat. Ya. Maka disebutkan hubbiba ilaihi atau hubbiba ilayya, dibuat Allah Taala membuat hati saya itu suka bersendiri, suka menyendiri, merenung. Maka beliau pun datang ke gua Hira. Ya. Jadi ini gua Hira bukan kebiasaan Nabi dari dulu, dari muda, tidak. Menjelang kenabian, Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati beliau rasa senang untuk menyendiri. Maka beliau pun memilih gua Hira. Di mana beliau naik ke gua Hira, beliau bawa perbekalan satu pekan, di sana 1 minggu berpikir, merenung, ya. Nah, atau apa yang beliau lakukan berupa apa? Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Setelah habis perbekalannya beliau pun lagi kembali ke Mekah. Ya, setelah itu bawa lagi perbekalan, naik lagi. Begitu sampai satu ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Jelas ya? Jadi ini tanda-tanda. Dan ini sebagai tanda yang terakhir ini yang menjadi betul-betul momen persiapan. Kenapa? Karena wahyu ini perkara yang berat dan perkara yang suci. Maka harus di raganya beliau, batinnya beliau, hatinya beliau itu harus bersih dari segala sesuatu. Maka beliau pun menjauh dari manusia, kemudian berkhalwat. Cuma yang harus diperhatikan, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul bukan karena beliau berkhalwat di Gua Hira, ya, bukan karena menyendiri di Gua Hira, bukan. Ya, itu hanya sekedar sebagai persiapan. Disiapkan fisik beliau, disiapkan hatinya beliau supaya bersih. Ya, orang kan kalau sering ketemu banyak orang, bergaul sama orang, itu akan mempengaruhi hati. Ya. Hati itu kan dipengaruhi dengan apa yang masuk. Apa yang dia makan itu bisa mempengaruhi hati. Apa yang dia bisa minum, apa yang dia minum bisa mempengaruhi hati. Apa yang dia lihat pakai matanya itu bisa merusak hatinya. Apa yang dia dengar pakai telinganya itu bisa mempengaruhi hatinya. Kenapa? Karena semua diolah di sini. Makanan, minuman, informasi yang masuk lewat mata, lewat telinga, itu semua diolah di hati. Nah, kalau yang masuk ini yang baik-baik, hati menjadi baik. Tapi kalau yang masuk ini yang buruk-buruk, maka hati menjadi buruk. Jelas ya? Hati menjadi buruk. Nah, karena itu para ulama mengatakan ada 4 kasrah. Ada 4 perkara berlebihan yang mematikan, yang bisa merusak hati. Yang pertama adalah kasratun naum, banyak tidur. Tidur enggak ada masalah, tapi banyak tidur, ini bisa mematikan hati, merusak hati. Yang kedua kasratun at-ta'am, terlalu banyak makan enggak ada masalah, tapi kebanyakan dan terus-menerus itu bisa merusak hati. Yang ketiga kasratul kalam, terlalu banyak bicara tidak ada masalah kalau dibutuhkan. Tapi terlalu banyak bergurau, terlalu banyak ucapan tidak ada gunanya, apalagi ucapan dosa, itu merusak hati. Dan yang keempat kasratul mukhalafah, terlalu banyak bergaul, berinteraksi dengan orang. Karena mau tidak mau apa yang didengarkan dari orang masuk ke dalam hati. Maka syukur kalau dia berinteraksi dengan orang-orang baik. Kalau orang-orang buruk, ya masuk cerita ini, mau tidak mau akan berpikiran. Dia harus berusaha kuat untuk mengeluarkan itu berita-berita dari dalam hatinya, berita buruk tentang saudaranya misalnya, itu bisa merusak hati. Maka terlalu banyak bermuamalah, berinteraksi dengan orang terlalu sering, itu bisa mempengaruhi hati. Maka Nabi SAW sebagai persiapan menjadi nabi, dijauhkan beliau dengan interaksi dari manusia.
batinnya, ya. Dibuat seperti itu sebagai penanda. Ya. Tapi sekali lagi, ini bukan beliau bersendiri di Gua Hira, bukan menjadi sebab beliau diangkat jadi nabi, bukan. Itu persiapan, bukan itu sebabnya. Ya, Allah sudah memilih beliau menjadi nabi dari dulu kan, sudah menjadi takdir. Maka tidak boleh ada yang berpikiran begini. Ya, ini terkadang ada di sebagian pemikiran kaum muslimin. Ya, dia mengatakan bahwasanya kalau ada orang sendiri juga, menyendiri juga, bertapaka atau semedi atau apalah, ya di tempat tertentu atau di mihrabnya masjid, di kamar masjid misalnya di mana dia bikin ruangan tersendiri di situ, dia keluar di situ, sholat di situ, kencing di situ, ya disiapkan tempat, pokoknya tidak keluar menjauh dari manusia. Nah, itu bisa menjadi sarana dia mendapatkan juga sesuatu dari Allah, ya, ilham dari Allah. Cuman karena kalau orang-orang yang ekstrim yang sudah sampai dalam jenjang kekafiran, mereka mengatakan pintu Nabi tidak tertutup. Kalau ada orang yang menjadi Nabi, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, menyendiri juga, bersihkan hatimu juga. Nah, nanti kalau lama-lama bisa jadi Nabi. Kalau dia masih meyakini sudah tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dia akan mengatakan, itu cara kalau mau jadi wali. Oke, pintu Nabi tertutup, tapi wali masih bisa. Caranya jadi wali begitu, sendiri menyendiri, bersikap batin jauh dari orang, beribadah di situ. Sampai ya, datang setan ya, yang menurut dia malaikat mengatakan sudah, kamu sudah jadi wali, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi. Nah, ini karena khurafat tentang masalah berkhalwat di Gua Hira. Mereka berpikir beliau diangkat jadi nabi karena berkhalwat di Gua Hira. Bukan itu penyebabnya. Beliau sudah jelas Jibril dari dulu akan menjadi nabi. Adapun berkhalwat di Gua Hira hanyalah sebab mukaddimat, pengantar saja, bukan sebab beliau diangkat menjadi nabi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa jadi nabi dan rasul, ya, sebagaimana tidak ada seorang pun yang bisa menjadi wali Allah dengan bersendiri, bersemedi, tidak ada. Ya, sudah ya. Ini tanda-tanda sebelum diangkat beliau menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau berpekan-pekan, bahkan mungkin berbulan-bulan berkhalwat di Gua Hira itu, ya, atahu Jibril alaihi salam wa huwa bi ghari Hira jabalun bi Makkah. Ya. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam kepada beliau ketika beliau sedang berada di Gua Hira, ya, di Gua Hira, di mana Hira ini adalah nama bukit, salah satu bukit di Mekah, ya, nama salah satu bukit di kota Mekah. Baik. Jadi maksudnya ini Hira itu nama gunung, nama bukitnya. Nah, di bukit ini ada guanya, gitu. Jadi guanya ini nggak ada namanya, yang punya nama Hira bukitnya dikatakan bukit Hira. Adapun guanya bukan Gua Hira, ya, ini gua yang terdapat di bukit Hira, gitu ya. Kemudian beliau pun diangkat, datang Jibril alaihissalam kepada beliau dengan memberikan wahyu. Kita tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam nubiha bi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan apa? 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra. Ini pertama kali. Kisahnya saya kira sudah sering didengar, ya. Bagaimana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan Iqra, baca. Dikatakan ma ana bi qari, saya enggak bisa baca. Ditekan lagi, Iqra. Dikatakan ma ana bi qari, enggak bisa baca. Ya. Kemudian Jibril mendekat beliau, diberikan ketenangan, kemudian disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, barulah beliau bisa membaca. Kita tahu bahwa Nabi SAW seorang tunaksara, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, nggak ada. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ngitung bisa, beliau berdagang kan, jago dalam berdagang. Ngitung bisa, tapi baca tulis tidak bisa. Makanya hatta dikasih lihat di depan Iqra, beliau tidak tahu bacanya. Beliau sampai belum meninggal beliau tidak bisa baca tulis. Beliau tidak bisa baca Quran. Artinya kalau disuruh baca begini nggak tahu ini huruf apa, nggak tahu. Tapi dihafal semuanya. Jelas ya? Ya. Jadi maksudnya tidak tahu baca Quran, yang seandainya disuruh ijazah satu persatu, beliau nggak tahu ini. Tidak bisa membaca. Sallallahu alaihi wasallam.
Kalau hafalnya ya hafal Quran. Sama kayak kita kan, anak kecil misalnya. Anak kecil belum bisa baca belum Iqra, tapi disuruh menghafal Al-Fatihah. Dia bisa baca Al-Fatihah, tapi kalau dikasih lihat dia nggak tahu bacanya. Kan begitu. Jadi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini punya hikmah yang besar. Hikmah yang luar biasa besar. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Di antaranya adalah di antara hikmah yang paling besar untuk mendukung kemukjizatan Al-Qur'an. Seandainya Nabi Muhammad SAW bisa baca bisa tulis, pasti mereka akan mengatakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad, karena dia bisa menulis. Al-Quran pasti itu isinya diambil dari buku-buku atau Taurat atau Injil atau yang lain-lain. Kenapa? Karena Muhammad bisa baca, diambil, dia tulis sendiri. Tapi tidak ada satupun kritikan orang musyrikin Quraisy mengarah ke situ. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Ya. Nah, maka untuk menjaga hal tersebut, menjaga Al-Qur'anul Karim, Allah Taala menakdirkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nah, dan di kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bukan termasuk cara pendidikan yang bagus atau metode pengajaran yang bagus kalau situasinya tegang. Ditunjuk misalnya muridnya atau diangkat suaranya gurunya. Nabi SAW tidak bisa baca. Kemudian Jibril baca, jadi tegang gitu. Ya. Kemudian didekat oleh Jibril alaihissalam. Ini kata pakar pendidikan seperti itu, bahwa anak kecil kalau tidak bisa diajar tegang seperti itu, ditenangkan, jangan sampai stres dalam belajar. Di antaranya dengan cara didekap anak tersebut, supaya tenang, baru pikirannya kemudian diajar dengan baik. Ini metode pengajaran dari Jibril alaihissalam. Ketika beliau tegang, panik, baru pertama kali seperti itu, makhluk yang besar, menakutkan, Jadi maksudnya karena ukurannya yang sangat besar gitu. Beliau disuruh baca, nggak bisa baca juga. Bisa baca saja, belum tentu bisa baca kalau takut kan begitu. Apalagi ini memang nggak bisa baca sama sekali. Sampai kemudian didekap oleh Jibril, sampai betul-betul kata Nabi SAW, saya kayak betul-betul merasa hampir sudah sesak gitu, dilepas oleh Jibril. Baru kemudian beliau bisa baca. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah turunnya 5 ayat yang pertama ini, vakum wahyu, tidak ada wahyu yang turun. Disebutkan sampai beberapa hari, ada yang menyebutkan sampai sepekan atau 2 pekan. Tidak ada wahyu lagi yang turun. Kemudian setelah itu turun wahyu pertama. Setelah vakumnya tadi turun 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah memberikan peringatan. Makanya kalau baca-baca di buku, di ucapan para ulama, ada yang mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra. Ada juga yang mengatakan seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahyu yang pertama kali turun adalah Al-Mudaththir, maka itu tidak bertentangan. Kalau dimaksudkan yang pertama kali turun Iqra, yang betul-betul pertama sekali. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan yang pertama kali turun Al-Mudaththir, maksudnya yang pertama kali turun setelah vakum. Vakum kan ada lama masa vakum wahyu turun, itu yang pertama. Dan turunnya Al-Quran pertama kali di sini kepada Nabi Muhammad SAW, berupa 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Ini disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, bahwa Iqra atau ayat yang pertama kali turun ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ini ada pendapat seperti ini. Dan ada yang mengatakan turunnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 17 Ramadan, yang dikatakan sekarang sebagai malam nuzul Quran. Karena memang ada pendapat, dan ini salah satu pendapat yang masyhur di kalangan ulama,
bahwasanya Al-Quran mereka pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Adapun yang dimaksud dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, maka yang dimaksud di situ oleh para ulama, kata para ulama Ibnu Abbas menjelaskan, yakni turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, yang ada di langit pertama. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan dua kali, ada dua jenis, dua kali diturunkan. Ya. Turunnya yang pertama dari Lauhul Mahfuz, karena kan Al-Quran itu kan semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Itu adalah Al-Quran yang dia tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu awalnya tertulis di Lauhul Mahfuz, semuanya lengkap 30 juz. Setelah itu Allah Ta'ala pertama kali turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Disinilah turun 30 juz sekaligus, dan turunnya masih sifatnya tertulis, masih berupa tulisan. Jelas ya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, nazal Al-Quran marratain atau bihadzal ma'na. Al-Quran itu turun dua kali atau dua jenis turunnya. Turunnya yang pertama kata Abdullah bin Abbas adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Ini turunnya lengkap 30 juz, dan turunnya pun, tapi turunnya masih bersifat tulisan. Jelas ya? Nah ini kata para ulama, ini yang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini, inilah pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Turun yang kedua dari langit yang pertama, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jenis turunnya yang kedua. Nah, turunnya dari langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, ini turunnya sedikit demi sedikit, sesuai dengan hikmah Allah. Ada sababun nuzul kan, makanya kita kata ada namanya sababun nuzul. Tidak turun sekaligus, turun sedikit-sedikit. Nah, yang pertama turun adalah apa? Iqra. Kemudian turunnya ini sudah bersifat, sudah berwujud apa? Kalamullah. Kalau tadi kan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, turunnya sekedar tertulis, Allah belum berfirman dengannya. Allah tuliskan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit yang pertama, tapi Allah belum berfirman dengannya. Nanti Allah berfirman dengan ayat-ayat tersebut bersamaan dengan turunnya sedikit demi sedikit. Baru Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaan dua jenis turun ini, kalau turun yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, itu 30 juz langsung lengkap. Sementara dari langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu turunnya apa? Dikit-dikit. Dimulai dari Iqra dan diakhiri dengan apa? Ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Sedikit-sedikit. Tidak langsung turun sekaligus. Perbedaan yang kedua, kalau turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu turunnya secara tertulis. Allah belum berfirman dengannya, karena kan belum ada kejadian. Itu diturunkan saja dalam bentuk tertulis. Sementara dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW, itu turunnya dibawa oleh Jibril, yang dia bawa adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan apa? Kalam Allah. Allah sudah berfirman dengannya. Jelas ya? Nah, kata para ulama, yang disebutkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, adalah turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke langit dunia. Sementara untuk pertama kalinya turunnya wahyu dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW berupa Iqra ini, ada yang mengatakan tadi 17 Ramadan dan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas ada perbedaan pendapat mengenai kapan turunnya. Jelas ya? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ya, jadi turunnya Iqra ini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa aqama bi Makkah 13 sana wa qila 15 wa qila 10 wa sahihul awal. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, kemudian diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ini juga perlu diketahui berbeda antara derajat nabi dan rasul. Nabi itu lebih di bawah, rasul itu tingkatannya lebih tinggi. Tidak ada yang bisa jadi rasul kecuali lewati jenjang nabi dulu. Maka semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul.
Kenapa? Karena kalau orang mau jadi rasul itu harus diangkat jadi nabi dulu, baru diangkat lagi ke derajat rasul. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad SAW ini nubbi abi Iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, wa ursila bil Mudaththir, dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir yang turun sepekan atau 2 pekan setelahnya. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun dan ada yang mengatakan 10 tahun. Dan yang benarnya pendapat yang pertama, yakni beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ini yang masyhur. Beliau berumur 43, beliau diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. 13 tahun di Mekah berarti 53 tahun, 10 tahun di Madinah, 63 tahun meninggal. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Nah, selama beliau berdakwah di Mekah, ini secara dakwah di Mekah itu melalui 2 fase. Sudah sering kita tahu ya, ada fase dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, dan ada dakwah jahriyah, terang-terangan. Karena ya namanya agama baru ketika itu, mereka belum tahu sebelumnya. Maka beliau dimulai disuruh oleh Allah Ta'ala untuk awal kali berdakwah sembunyi-sembunyi. Maka beliau pun memulai berdakwah kepada orang-orang di rumah beliau sendiri. Maka semua yang tinggal di rumah beliau ketika itu masih Islam semuanya. Istri beliau Khadijah, putri-putri beliau, anak-anak perempuan beliau dari Khadijah semuanya masih Islam. Kemudian budak beliau siapa? Zaid bin Harithah, ini budak beliau yang beliau dulunya di masa jahiliyah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi anak angkat. Makanya dulu dipanggil Zaid ibnu Muhammad, Zaid putranya Muhammad, padahal bukan anak kandung beliau. Kemudian ketika turun ayat-ayat pertama dalam surah Al-Ahzab yang membatalkan anak angkat. Kalau di zaman dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah itu anak angkat itu punya status kayak anak kandung. Ya, yakni orang-orang tua kandungnya bisa menjadi walinya, dia bisa mewarisi harta bapak angkatnya, bisa zaman dahulu. Dan namanya pun, nama bapak angkatnya bisa ditaruh di anak angkatnya. Nah, Islam datang larang, nggak boleh. Setiap anak harus disedarkan kepada orang tua kandungnya. Kamu mau merawat anak orang lain silakan, tapi tidak boleh kamu taruh nama bapaknya di situ. Ya, itu nanti ke belakang bisa merencukan nasab. Ya, kita nggak tahu nasabnya kemana tiba-tiba. Ya, bisa jadi dia menikah dengan mahramnya atau yang sebaliknya. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan apa? Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah anak angkatmu itu, anak yang kamu rawat itu dengan nama bapak mereka. Sejak saat itu nama Zaid bin Muhammad, nama Nabi Muhammad beliau hilangkan dari namanya Zaid, dikembalikan ke nama bapaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Anak angkat sudah dihapuskan hukumnya dalam Islam sehingga tidak bisa lagi menerima warisan. Enggak pernah menerima warisan kalau anak angkat. Ya. Kemudian tidak bisa dijadikan orang, kalau dia perempuan, anak yang diangkatnya perempuan, maka yang jadi wali nikahnya tidak boleh bapak angkatnya, bukan bapak kandungnya. Islam menghapuskan itu. Zaman jahiliyah seperti itu syariatnya orang-orang jahiliyah, maka Islam datang membatalkan itu. Nah, maka Khadijah, putri-putri beliau, siapa lagi? Zaid dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang tinggal di rumah Nabi SAW, sepupunya beliau. Jadi kita tahu bahwa Nabi SAW kan dirawat oleh Abu Thalib ketika berusia 8 tahun, ketika meninggal siapa? Abdul Muttalib, ya kan, dirawat oleh Abu Thalib. Nah, ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah, dan kita tahu beliau orang yang kaya raya, yang beliau punya kelebihan harta, ya. Suatu ketika terjadi mungkin krisis di Mekah, ya, krisis ekonomi di Mekah yang menyebabkan Abu Thalib miskin, sehingga tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada siapa? Abu Thalib, wahai pamanku, sini Ali, sepupu saya Ali, biar tinggal sama saya rawat untuk meringankan beban. Ya, maka saat itulah Ali bin Abi Thalib tinggal bersama dengan Nabi SAW. Ya,
dinafkahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, setelah beliau berdakwah kepada orang di rumah beliau sendiri, beliau keluar sedikit demi sedikit dari mulut ke mulut saja mendakwai teman-teman dekatnya beliau. Nah, di sini masuklah Abu Bakar Siddiq ke dalam Islam. Karena memang sebelum jadi Nabi, Abu Bakar ini sudah teman akrab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dakwah Syria ini berlangsung selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94. Allah taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar." Terang-teranglah kamu wahai Muhammad. Terang-teranganlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang kamu disuruh, yaitu berdakwah. Maka dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94 mengakhiri fase dakwah Syria. Sekarang disuruh dakwah Syria terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Terang-teranglah wahai Muhammad dengan apa yang kamu disuruh. Ya, maka beliau pun mengumpulkan kerabat dekatnya dulu. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dikumpulkan, Abdul Manaf dikumpulkan semuanya. Kemudian beliau berdakwah kepada mereka semuanya, menyuruh mereka masuk Islam, meminta mereka untuk masuk Islam. Ya, kebanyakan paman-paman beliau menolak tentunya. Kerabat-kerabat beliau, sepupu-sepupu beliau menolak. Ya. Kemudian beliau juga berdakwah pada musim-musim haji, ketika manusia dari berbagai penjuru datang haji ke Mekah. Ya, dan tentunya kita tahu haji yang orang-orang musyrik zaman dahulu tercampur dengan kesyirikan. Ya, ketika mereka jamaah haji ini sa'i antara Safa dan Marwah ini, ya, maka Nabi SAW naik ke Bukit Safa, kemudian meminta mereka, mendakwai mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di fase-fase inilah turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab, karena di antara yang protes atau yang menyela ketika Nabi berdakwah kepada mereka, ya adalah paman beliau sendiri Abu Lahab ini berdakwah menyela dan membantah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, fase Syria dan fase Jahriyah. Nah, dan gangguan kaum musyrikin di Mekah luar biasa besar. Banyak sekali perkara-perkara yang mereka lakukan untuk apa? Untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum kalau kita mau sebutkan bentuk-bentuk gangguannya ada 6. Yang pertama adalah menyebarkan syubhat, kerancuan tentang Quran. Ya, disebarkan baik kepada orang yang belum masuk Islam atau kepada orang-orang yang masuk Islam juga, baru masuk Islam, bahwa Quran itu buatan ucapan manusia. Memang bukan ucapannya Muhammad, tapi mungkin dari yang lain diambil. Atau Al-Quran itu adalah mantra-mantra sihir, ya, mantra-mantra sihir. Ya, disebarkan kerancuan tentang Al-Quran Al-Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menentang terang-terangan Al-Quran. Ya. Menentang ketika ada yang membaca Quran dilarang. Ya, membantah isinya, menyangga isinya, terang-terangan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menghasut petinggi-petinggi di Mekah, ya, jadi provokator, ya, bahwa ini Muhammad nanti ingin menjadi penguasa di sini, ini harus dihentikan ini dan itu, ya, dengan memprovokasi petinggi bangsa Arab ketika itu. Kemudian yang keempat dengan cara mengolok-olok, ya, mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat beliau. Dikatakan ini mereka semua yang ikut sama Muhammad orang miskin, orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang tidak sekolah, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kelima ada ta'zim, menyiksa para sahabat Nabi SAW supaya tidak memeluk agama Islam atau keluar dari agama Islam. Nabi SAW juga satu-satunya menjadi alasan kenapa beliau selamat dari siksaan orang-orang musyrikin Quraisy, karena Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib yang membela beliau, mengatakan tidak ada yang boleh macam-macam dengan keponakan saya. Ya, kalau tidak ya perang dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim kalau ada yang mencoba mengganggu Muhammad ini. Ya, maka ketika beliau masih hidup, beliau relatif aman, walaupun tetap saja ada gangguan-gangguan, tetap saja ada
hal-hal yang menimpa beliau, tapi secara umum beliau relatif aman. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang tidak punya kabilahnya bukan dari suku-suku besar. Ya, bahkan sahabat yang muda ya, ini disiksa sedemikian rupa agar mereka meninggalkan agama Islam. Dan yang terakhir yang keenam adalah dengan menyogok atau menawarkan beliau harta. Ya. Mereka sudah capek dengan cara kekerasan, nggak bisa berhasil, maka mereka ya mencoba cara yang lembut-lembut. Ya, ditawari beliau, wahai Muhammad, kalau kamu mau berdakwah, kamu menyebarkan agama kamu ini untuk harta, kami kumpulkan semua harta kami kemudian kami kasih kepada kamu. Kalau kamu ingin menjadi penguasa dengan dakwamu ini, ya kami akan mengangkat engkau menjadi pimpinan kami. Kalau kamu inginkan perempuan, ya kami akan pilihkan yang perempuan yang paling cantik dari bangsa Arab, kemudian kami nikahkan dengan kamu. Jadi dari yang tadinya keras ke mencoba untuk ya meluluhkan dakwah Nabi atau hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semuanya ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagiannya turun ayat Al-Quran untuk membantah dakwah dan seruan syubhat-syubhat ataupun apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang terakhir di sini bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ila Baitul Maqdis muddata iqamatihi di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau di Mekah, beliau bersolat menghadap berkiblat kepada Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis di Palestina. Wa yastadbirul Ka'bah, dan beliau tidak membelakangi Ka'bah. Jadi kan Baitul Maqdis itu kan tempatnya di utaranya Mekah ya, di utara. Kalau Ka'bah di sini, anggaplah di sini utara. Kalau Ka'bah di sini, beliau tidak membelakangi Ka'bah menghadap utara. Tapi beliau berdiri menjadikan Ka'bah antara diri beliau dengan Baitul Maqdis. Jadi tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi Ka'bah di tengah-tengahnya. Ya, jadi tidak beliau membelakangi Ka'bah. Beliau salat menghadap sana, Ka'bah di belakang punggung beliau. Tapi ya, beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi dengan menjadikan Ka'bah di antaranya. Ya, jadi di awal Islam kiblat salatnya beliau, karena ini kan syariat salat sudah lama. Bukan hanya umat Islam yang punya syariat salat, orang Yahudi, orang Nasrani punya syariat salat. Ya. Dan kiblat salat mereka semua itu ke Baitul Maqdis. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi yang baru ceritanya, tetap mengikuti itu aturan kiblat ke Baitul Maqdis. Ya. Beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Wa shalla ila Baitul Maqdis aidan ba'da qudumihi al-Madinah 17 syahra atau 16 syahra. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 atau 16 bulan. Jadi nanti 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun 4 bulan di Madinah, barulah kiblat dipindahkan. Baik, ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti berkenaan dengan syariat sholat pertama kali muncul, syariat sholat 5 waktu pertama kali, bagaimana kisahnya kita akan terangkan nanti insyaallah taala. Dan ini juga kalau kita bahas tentang masalah syariat sholat pertama kali, tidak mungkin kita tidak bahas Isra Mi'raj. Maka ini juga termasuk momen penting yang butuh kita bahas berkenaan dengan Isra Mi'raj, sehubungan dengan syariatan sholat, dan juga akan dibahas berkenaan dengan syariat-syariat pertama kali, syariat-syariat yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Ta'ala ketika beliau berhijrah ke Madinah. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup dulu. Apa tadi agak terlambat mulainya. Ya, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?